Dan penyelamat kukang, kita udah kehadiran nih dari Kak Ayu Oktaviani dari Yayasan Kiara dan juga Dokter Imam dari Yayasan Kiara Indonesia sebagai dokter satwa liar. Boleh dong diceritain nih dan juga disapa mungkin kawan Owa dan penyelamat kukang di depan kamera. Oke. Dari bagian dulu. Boleh. Apa gimana nih? Mungkin selamat pagi. Oh ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Imam. Saya biasanya bekerja di Yayasan Kiara Indonesia dan dari Kukang dan biasa menangani kukang sama sedikit primata yang lain sama makaka. Halo kawan Owa, Iya, satu lagi penyelamat kukang. penyelamat kukang. Halo, selamat pagi. Nama saya Rahayu Oktaviani atau Ayu. Saya bekerja di Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara atau Kiara. Salah satu tugas yang kami jalankan adalah melakukan konservasi owa Jawa khususnya melalui riset dan juga edukasi serta pengembangan masyarakat. Boleh mungkin diceritain kegiatan sehari-hari nih dari Mbak Ayu dan juga Dokter Imam gitu. Siapa? Sehari-hari sebagai apa dulu nih? Riset atau apa gitu. Oke, kalau misalkan untuk riset sih sekarang yang sedang kami jalankan, kebetulan fokus kegiatan kami itu berlokasi di Taman Nasional Gunung Harimau Salak di Hutan Citalahap. Jadi dia masuknya di Resort Cikadiki, Kabupaten Bogor. Di sana kami bersama dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Harimau Salak, kami melakukan monitoring rutin untuk 3 kelompok owa Jawa. Jadi si 3 kelompok owa Jawa ini pertama dia sudah kami habituasi dulu untuk kepentingan riset dan juga kita kerjasama dengan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan monitoring gitu. Jadi kita mengambil data mengenai perilakunya, ekologi, kemudian juga bagaimana keterkaitan dengan masyarakat dan sebagainya. Wah, menarik banget ya perilaku owa Jawa itu sendiri di Betul. Taman Nasional Harimau Salak itu sendiri ya. Oke, mungkin Dokter Imam? Kalau saya karena sekarang ada di Kiara Indonesia, Yayasan Kiara Indonesia di Ciapus, kami menangani kukang dan punya ekor panjang dan beberapa bentuk. Ya, kami dapat kukang biasanya dari penyerangan warga ke BKSDA, dari penindakan hukum gitu kan, atau dari konflik misalnya seperti itu. Dan yang sudah dari BKSDA terus diarahkan ke kami. Sehari-hari pasti perawatan kukang ya. Perawatan kukang kami juga karena judulnya pusat rehabilitasi, jadi ada animal keeper yang merawat, lalu diobservasi juga perilaku, terus rehab juga secara nutrisi, selain perilaku ya nutrisi, dan juga selalu kami cek juga kesehatan. Makanya ada peran dokter hewan di situ termasuk saya. Kalau di kukang ya sama dengan metro behaviornya dia, jadi keeper kami juga observasi di malam hari gitu. Jadi memang udah ngikutin hewannya kembali. Kecuali kalau misalnya yang makaka teman-teman bekerjanya di siang hari gitu ya. Itu sih kalau saya sehari-hari juga bukan cuma ya. Sehari-hari di sana ngurusin kukang, perawatan dan memberikan pertolongan medis jika diperlukan bersama tim di sana. Oke, berarti menarik banget nih ya dari kegiatan sehari-hari dokter satwa liar dan juga Kak Ayu sebagai riset owa Jawa di Harimau Salak itu sendiri ya. Mungkin untuk peranan primata itu apa sih Dok dan Kak Ayu di ekosistem alam kita ini Indonesia ini seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya semua makhluk hidup yang khususnya yang kita bahas ada satwa liar juga mempunyai peranan ekologis ya. Semuanya mempunyai peranan penting, seperti misalnya primata jelas mereka ada si dispersal atau penebar benih. Lalu kalau misalnya kukang juga dia memakan serangga, jadi dia juga
menyeimbangkan jumlah serangga di alam misalnya seperti itu, jadi tidak menjadi hama. Lalu juga meremajakan hutan, karena kan dia salah satu pakannya kan getah, dia akan mengunyah kulit pohon itu dan mengambil getahnya, dan itu bisa menumbuhkan tunas-tunas baru gitu. Seperti itu. Apalagi ya, banyak sebenarnya, pasti semuanya mempunyai peran masing-masing dalam ekosistem itu. Menarik banget ya, kukang juga punya peran dalam mengontrol hama itu sendiri dalam tumbuhan gitu ya. Mungkin dari Oa Jawa itu sendiri gimana Kak? Kalau dari Oa, kalau misalkan kita bicara tentang peranan dia di ekosistem, terus kemudian juga dari kita sendiri sebagai manusia itu ada keterkaitan yang nggak bisa kita pisahkan. Dari ekosistem sendiri, tadi Dr. Imam juga sudah sampaikan salah satu fungsi primata, salah satunya dari sisi kera kecil, kayak misalkan oa Jawa. Nah itu dia punya peran sebagai penyebar biji. Jadi oa Jawa ini dan juga spesies oa atau kera kecil lainnya di Indonesia. Jadi Indonesia punya 9 spesies jenis kera kecil. Nah semuanya punya sifat frugivora. Jadi mereka lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan. Nah kemudian dari buah-buahan yang mereka makan itu, hampir semuanya, kalau hasil riset terakhir salah satu mahasiswa kami di Citalahap itu 90% lebih itu semua biji yang dia keluarkan melalui kotoran endozoori itu kemudian nanti akan tumbuh kembali seperti itu. Jadi perannya dia untuk meregenerasi hutan itu ada, dan kemudian juga dia memecarkan biji nggak selalu di tempat sama di mana dia makan. Jadi pemencaran bijinya akan berlangsung di area wilayah jelajah si oa Jawa itu sendiri. Jadi si oa ini memastikan bahwa kalau misalkan biji yang dia pencarkan itu akan tumbuh lagi di lokasi yang berbeda. Jadi perannya itu sangat luar biasa bagi ekosistem. Sementara bagi kita sebagai manusia melihat satwa liar hidup di alam, itu kan juga sebagai suatu kenikmatan ya. Bisa melihat mereka di alam, melihat hutan, terus kemudian juga bagian dari ekowisata, itu kan juga salah satu peranan penting mereka di dalam ekosistem dan juga bagi kita juga. Sangat luar biasa tuh kawan-kawan dan juga penyelamat kukang. Ternyata primata juga punya perannya masing-masing di alam dan berkesinambungan dengan kita sendiri ya, terutama manusia. Mungkin untuk oa sendiri berarti ketika dengan perilakunya mereka dengan berpindah tempat itu bisa juga ya dengan buah yang sudah matang dia akan jatuh gitu ya Mbak Ayu ya. Nah, itu menarik ya sih kalau misalkan yang kami lihat. Jadi binatang itu mereka kan juga punya dia punya kecerdasan. Jadi walaupun mereka kalau misalkan yang kami lihat dia punya spasial memori, dia bisa mengingat pohon-pohon mana nih yang lagi berbuah kayak gitu. Nah dari situ dia akan mengukur kapan buah ini akan bisa dia makan, kapan pohon yang di sebelah sana misalkan kalau misalkan nggak bisa dia makan di hari ini, mungkin di beberapa hari ke depan bisa dia konsumsi kayak gitu. Jadi itu menarik sekali melihat gimana kecerdasan dia untuk melihat di mana pohon-pohon yang bisa dia makan. Menarik banget nih kawan oa dan juga penyelamat kukang yang ada di rumah. Mungkin yang punya pertanyaan langsung aja bisa tulis di kolom komentar dan langsung kita tanyakan kepada ahli-ahlinya nih di bidangnya masing-masing nih tentunya. Langsung aja nih ya kita ke sesi Q&A mungkin ya. Mungkin dari Dok Imam nih, sudah berapa lama sih Dok berkecimpung di dunia konservasi itu sendiri Dok? Saya jadi dokter hewan satwa liar berarti ya. Berapa ya? 10 tahunan. Oh, 10 tahun. Dari 2013 sekarang 2012. Jalan 11 ya. Wow, luar biasa. Sudah kurang lebih 11 tahun ya. Ya, tapi dulu di orangutan terus di kukang ini baru 7 tahunan. Ya. Ya. Wow. Ternyata ya. Sangat luar biasa. Mungkin pengalamannya banyak banget nih, bisa kita tanyakan langsung nih. Mungkin yang bertanya-tanya gimana sih kerjaan dokter satwa liar itu dan bagaimana sih kegiatan sehari-hari, yang bisa aja langsung ditanyakan di kolom komentar dan langsung kita tanyakan langsung ke Dokter Imam itu sendiri. Suka dukanya nih Dok sebagai dokter satwa liar itu seperti apa sih Dok? Aduh, gimana ya jelasinnya ya? Sebenarnya kan semua kembali ke orangnya ya. Maksudku ya itu semua buat semua pekerjaan mesti seperti itu. Cuman mungkin bagi beberapa orang yang menemukan passionnya dari awal itu adalah sebuah ya bisa dibilang anugerah ya. Cuman ya saya nggak mau melebih-lebihkan, cuman ya memang menyenangkan ketika kita melakukan sesuatu yang kita senangi gitu dan bisa total di situ. Suka dukanya suka karena memang suka di satwa liar dari awal. Saya suka ke hutan misalnya, saya suka menangani satwa liar gitu, jadi
nggak ada, kalau bosan sih pasti ada, nggak mungkin nggak ada dalam 11 tahun juga bosan ya. Cuman selalu ada ilmu baru, selalu bertemu dengan orang-orang di luar sana yang jauh lebih hebat, misalnya kita bisa belajar, bisa sharing gitu. Jadi kalau buat saya, sukanya saya bisa lebih banyak melihat dunia dan bertemu lebih banyak orang gitu sih. Jadi saya bisa belajar banyak, nggak habis-habis gitu sih. Kalau dukanya ya kadang kalau karena di Bogor agak enak ya, maksudnya kami punya privilege masih di Pulau Jawa yang notabene transportasi masih gampang, masih bisa menemui keluarga dengan mudah gitu ya. Tapi kan banyak lokasi rehab center di luar sana yang di remote area terpencil gitu, jauh dari keluarga, kadang sinyal nggak ada gitu-gitu. Itu sih yang menjadi tantangan yang sangat masih belum bisa terpecahkan mungkin ya. Dan selain remote area juga akses dan nggak murah juga untuk menuju ke sana, misalnya mau pulang kampung gitu. Sementara mungkin secara profit juga bisa dibilang tidak terlalu mewah gitu ya penghasilannya. Tapi itu kembali ke kalau misalnya udah passion di situ ya sudah. Menyenangkan aja gitu ya, senang aja gitu. Yang lain bisa ditutupin lah. Kayak sih. Udah ketutup semuanya ya dok ya. Tadi dokter sudah berpengalaman 7 tahun di perkukangan nih dok ya. Kukang itu apa sih dok? Boleh diceritain? Kukang itu primata, maksudnya dia ke prosimian ya. Jadi kalau teman-teman bedah secara itu pohon itu loh, film itu ya, taxonomy ya. Kalau prosimian itu jadi dia namanya pro ya. Jadi sebelum simian itu bisa dibilang primata yang homoid atau menyerupai manusia, seperti tadi owa, terus makaka misalnya, orangutan gitu. Jadi kukang ini adalah primata yang lebih dekat ke hewan. Jadi kecerdasannya beda. Saya nggak bilang kalau mereka tidak lebih cerdas ya, karena pasti secara insting, secara naluri juga beda. Tujuan mereka juga mungkin beda untuk bertahan hidup. Terus juga dia adalah satu-satunya primata yang mempunyai bisa. Dia punya kelenjar bisa di tangannya, dan itu berguna untuk berburu atau melindungi anaknya biasanya. Karena kan dia kalau punya bisaan parkir anaknya kalau pas nyari makan, jadi anaknya nanti dijilatin sambil didengerin itu biar tidak diganggu oleh predator itu. Dan itu punya efek alergen. Apakah berbahaya untuk manusia? Ya bisa jadi berbahaya ketika manusia itu mempunyai alergi atau sensitif terhadap alergen gitu. Walaupun pada waktu itu doang ya, nggak semua kasus itu dia alergi sepanjang waktu, tapi bisa jadi ketika imunnya turun manusia dikukan ketika sudah menjelat bisa itu bisa menjadi shock anafilaktik. Itu ada shock yang jadi seluruh organ menjadi bengkak, pembuluh darah besar bengkak dan bisa kehilangan napasan. Jadi bisa fatal juga. Walaupun jadinya jarang manusia sampai seperti itu. Itu kukang ini bonekanya seperti itu. Kurang kecil. Ini anaknya ya, mungkin ya. Dia primata yang dia lumayan kecil ya. Kecil ya, kayak kucing gitu ya. Ya lebih kecil daripada kucing pada malahan. Itu sih. Kerabat terdekatnya lemur di Madagaskar. Ya. Bedanya nih mungkin banyak nih kawan owa dan juga pengamat kukang yang masih bingung nih, kukang sama lemur tuh bedanya apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan. Beda jenis. Beda kukang sama lemur tuh pada bilang sama atau gitu. Ya sebenarnya secara morfologi udah beda, secara bentuk udah beda jelas ya. Ya sebenarnya secara bentuk udah beda banget ya. Dan kalau lemur tuh cuma ada di Madagaskar doang. Kalau kukang itu ada di Asia Tenggara sampai Asia Selatan, sampai India tuh. Iya. Udah beda banget nih kawan owa dan juga pengamat kukang. Kukang dengan lemur itu sangat berbeda. Walaupun sama-sama primata juga ya dok ya. Mungkin kita ke Mbak Ayu nih. Oke.
Mbak Ayu mau nanya nih, kalau misalkan Mbak Ayu udah berapa lama sih berkecimpung di dunia konservasi itu sendiri? Kalau di dunia konservasi sebenarnya belum terlalu lama sebenarnya. Jadi waktu pas saya beres kuliah waktu itu tuh tahun 2000 berapa ya? 2000 kayak tahun 2014an juga lah, kalau nggak salah 2013 2014 saya beres S2, terus kemudian sama dosen saya diminta untuk kelola project Owa Jawa yang ada di Citalahap. Waktu itu belum ada nama karena emang pure project riset gitu. Jadi itu pertama kali saya megang satu project tentang riset owa. Tapi kalau misalkan untuk konservasi, begitu lulus S1 dulu itu nggak lama terlalu lama. Itu dulu saya langsung ke Mentawai dulu untuk satu project riset juga. Di sana ada project namanya Siberut Conservation Project. Itu jadi pertemuan pertama saya dengan yang namanya kayak gimana sih riset di daerah yang super remote kayak gitu, dimana perjalanan dari Sumatera Barat ke pulau tersebut aja udah makan 24 jam gitu kan, belum lagi perjalanan masuknya lagi ke dalam site gitu. Tapi luar biasa banget gitu endemisitas yang ada di sana, termasuk salah satunya kan ada bilu yang jadi ikonnya, ikon hari primata kan. Iya gitu, jadi itu luar biasa banget sih kenangan yang bener ngebuka mata saya banget. Kalau tadi Dok Imam juga bilang salah satu privilege kerja di bidang konservasi, ya kita bisa ketemu orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita gitu. Orang-orang yang tadinya mungkin kita cuma bisa lihat namanya di buku atau di paper, atau ketemu orangnya langsung gitu, tuh starstruck banget ketemu mereka kayak gitu. Jadi itu sih awalnya. Terus 2014 saya mulai manage Japan Google Research and Conservation Project, sampai akhirnya tahun 2020 kita coba untuk mengembangkan kegiatan riset ini supaya gimana caranya hasil-hasil produk riset ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita bisa mengkoneksikan konservasi itu nggak cuma untuk para peneliti, nggak cuma untuk para praktisi, tapi juga bagi masyarakat umum. Makanya ada Kiara di situ tahun 2020 yang coba kita bentuk. Luar biasa banget nih dari riset-riset yang udah Mbak Ayu jalankan selama ini. Juga ikon Hari Primata tahun ini juga mengangkat Owa Bilo yang Mbak Ayu mungkin ada sedikit pengalaman di sana ya Mbak Ayu. Boleh diceritakan sih Mbak Ayu tentang Owa itu apa sih Mbak Ayu? Kalau misalkan Owa atau kerang kecil, Indonesia tuh luar biasa banget ya kalau misalkan kita ngomong tentang keragaman satwa liar, terutama primatanya. Tapi kalau misalkan kita kerucut lagi ke kera kecil, kita punya 9 jenis dari 20 jenis kera kecil yang ada di seluruh dunia. Kera kecil yang ada di dunia itu sekarang terbatas di Asia aja, mulai dari Cina, Asia Selatan, sampai ke Asia Tenggara. Turun ke bawah lagi di Asia Tenggara, kita masuk ke Indonesia, paling ujung di daerah selatan itu Owa Jawa gitu. Nah kalau misalkan ada 9 jenis owa ini, ada 4 yang di Kalimantan, 4 di Sumatera, tapi cuma ada 1 yang di Jawa. Sementara habitatnya dia pun sekarang sudah sangat-sangat terkungkung ya, sudah sangat sedikit sekali. Ada 30 sampai 50 kantong-kantong habitat yang overrunnya gitu. Nah kalau misalkan kita, mungkin orang banyak yang suka salah mengira bedanya apa sih antara owa sama yang lain gitu, primata yang lain nih. Salah satu yang paling utama sebenarnya dari ekor. Karena dia masuknya kera, dia bukan monyet, jadi dia nggak punya ekor. Itu yang paling utama. Terus kemudian, itu yang paling utama buat membedakan, paling gampang lah buat teman-teman. Terus kemudian juga salah satu karakter lain dari seluruh kera kecil ini, mereka bisa memproduksi suara yang biasa kita sebut sebagai nyanyian. Karena dia punya lantunan, yang kemungkinan juga setiap individu dia punya fingerprint sendiri, punya ciri khas masing-masing kayak kita. Nyanyiannya itu masing-masing ya, tidak serentak sama gitu. Betul, semua itu punya karakteristik, itu sih yang paling menarik dari kera kecil. Terus kemudian ada hubungan erat antara owa atau kera kecil ini dengan pohon. Nggak ada pohon, nggak ada owa. Iya benar banget. Gitu. Karena Jadi kebutuhan owa juga butuh pohon. Jadi itu yang paling utama karena dia satwa arboreal, dia banyak menghabiskan waktu di atas pohon, kemudian pakan utamanya dia di alam juga banyak berupa buah-buahan. Gitu. Oke, kita beralih nih ke Dokter Imam nih. Dok, seberapa unik sih kukang dari primata-primata lainnya gitu? Tadi sebenarnya udah disebutin sih ya. Kalau menurut saya ya unik karena itu tadi, maksudnya secara perilaku, terus secara fisiologis dan anatomis juga mereka lebih mirip ke binatang. Kayak kucing lah kita katakan seperti itu, daripada mirip ke yang primata yang lain, primata yang lebih besar ya. Ya kecuali mungkin kayak tarsius juga masih kecil ya. Kalau di desa punya tarsius juga. Itu sih. Lalu tadi punya apa? Bisa ya jelas. Terus apa ya, kalau kita ngomongin anatomis dia
selain bisa juga struktur giginya juga unik karena dia ada gigi sisir gitu, terus lidahnya juga ada dua. Lidahnya ada dua. Ya, jadi dia tuh gigi sisirnya bawah tuh kayak apa, gigi apa namanya, seri ya? Gigi seri yang bawah yang tempatnya itu ada kayak sisir gitu, itu buat grooming. Nanti Grooming dia untuk anaknya atau apa gitu sama ya? dia buat sendiri dia sendiri, dia juga grooming. Nah, nanti dia bersihnya bisa pakai kayak lidah yang di bawah, lidah yang primer. Nanti ada lidah kecil yang kayak sekat itu buat bersihin itu. Dia juga punya apa namanya grooming claw. Jadi index fingernya yang jari telunjuknya tuh malah lebih pendek, tapi dengan kalau yang ekstremitas depan yang tangan ini dia memang karena buat grooming kerang, jadi jempolnya lebih besar gitu kan. Kalau yang belakang dia ada grooming claw. Grooming yang ini ya? Iya, dia buat bersihin gitu. Secara anatomi sih memang udah unik ya. Unik banget. Memang beda sama hewan yang lain. Walaupun kalau kita mau kulik hewan lain juga pasti punya keunikan masing-masing. Makanya dia kalau menurut saya masih sangat jauh dengan primata yang itu yang menyerupai manusia. Nah, untuk kawan owa dan juga pengamat kukang, ternyata sangat-sangat unik ya primata-primata ini. Untuk owa juga keunikannya dia tidak memiliki ekor dan berbeda dengan monyet, lalu juga punya suara nyanyian itu berbeda-beda dari jenis-jenis owa lainnya. Lalu untuk kukang juga punya lidahnya itu ada dua ya, untuk yang tadi yang sudah disebutkan. Lalu juga jarinya juga yang telunjuknya itu agak kecil untuk dia posisinya untuk grooming nih. Untuk dokter nih, sebagai dokter satwa liar khususnya kukang, pernah nggak nih menemukan kasus paling berkesan untuk menangani satwa liar secara medis gitu? Wah, ini pertanyaan susah ya. Soalnya setiap kali ditanyain kayak gini tuh ya, saya mau ngasih jawaban gitu, nanti pas pulang kayaknya yang lain udah lebih menarik. Soalnya banyak, nggak bisa milih satu. Tapi yang pasti ketika ada kasus susah dan kami bisa menanganinya dengan baik sampai dia sembuh dari awal, misalnya ya dari awal kita rescue dia keadaannya jelek, terus kita bisa dari emergency sampai ke intensive care sampai dia bisa pulih kembali, terus behaviornya jadi lebih baik. Kalau kita bisa rilis itu nggak ada yang bisa mengalahkan kesan itu sih sebenarnya, walaupun nanti di tengah-tengah itu kasusnya beda-beda ya. Itu sih, jadi kalau ditanya mana yang paling berkesan agak susah karena semuanya berkesan ya, punya kesannya masing-masing ya. Apalagi yang kasus yang tuntas itu pasti sangat berkesan baik ya. Kalau yang nggak tuntas kan pasti untuk belajar lagi berarti kan. Gitu sih. Oke, ini kita beralih nih ke Mbak Ayu nih. Sebagai peneliti OWA nih Mbak Ayu, adakah pengalaman paling berkesan untuk meneliti OWA gitu di Indonesia selama ini Mbak Ayu jalankan? Sama kayak Dok Imam, kalau sudah pilih satu kayak mikir saking semuanya berkesan gitu, punya nilainya masing-masing gitu. Karena setiap hari masuk hutan itu kan ngasih pelajaran yang berbeda ya, nggak pernah ada satu hari pun yang sama gitu. Jadi setiap hari itu pasti punya kesan yang paling berarti. Tapi kalau misalkan saya suruh milih salah satunya, saya ingat tahun lalu kami baru aja menyaksikan ada kelahiran bayi owa Jawa baru dari satu kelompok B, kita nyebutnya induknya Keti sama Kumis namanya. Terus kemudian si bayi ini baru lahir setelah penantian 6 tahun. Jadi biasanya rentang kelahiran bayi owa Jawa itu 2,5 sampai 3 tahun lah rata-rata ya, yang selama ini kami amati. Terus untuk Keti ini udah lumayan lama nih dia nggak melahirkan gitu. Ketika kita expect udah 3 tahun yang lalu bagi contoh, ternyata dia belum lahirin, kita mikirnya udah kasih asumsi aja kan, mungkin udah nggak ini reproduktif gitu. Ternyata waktu pas hari Jumat terakhir pengamatan, Senin masuk hutan itu brojol kan, udah ada bayi kan, kayak kaget bayi baru gimana gitu kan, udah ada aja gitu. Cuma seiring dengan perjalanan ketika melakukan monitoring, pengamatan, pengambilan data, itu tuh ngelihat perkembangan bayi owa Jawa di alam, bagaimana lengkapnya dia sama ibunya selama 2 tahun, bagaimana transfer informasi dari ibu ke anak itu berlangsung, itu mirip sekali dengan manusia. Bagaimana kecenderungan si anak ini ketika lagi belajar untuk cari makan sendiri, misalkan dia akan berapiasi, terus kemudian coba untuk kulik satu makanan atau satu buah sendiri jauh dari ibunya, kemudian dia menangis, itu tuh mirip banget sama manusia, mirip banget kayak gitu. Jadi ketika ada dampak
perburuan liar di mana bayi oa Jawa ini diambil, itu akan ada transfer informasi, transfer budaya yang terputus. Kita meninggalkan bayi oa Jawa ini dengan perilaku alami yang hampir nggak ada sama sekali, yang harusnya dia dapat itu dari ibu dan juga anggota keluarga yang lain. Jadi ketika melihat perilaku si bayi ini tumbuh sampai dia nanti menjelang anakan, remaja, kemudian juga ketika dia udah mencapai usia adult atau ketika menjelang dewasa, itu nantinya akan ada perilaku yang menarik lagi nih, karena dia harus keluar dari kelompok inti, dia harus membentuk kelompok baru, dia harus mencari pasangan, yang artinya akan ada perlakuan agresif dari induknya. Dan itu menariknya, biasanya itu akan terjadi kalau misalkan si anak ini jantan, yang akan melakukan perilaku agresif untuk mendorong si oa ini mandiri itu dari jantannya juga, dari induk jantan. Itu menariknya, biarpun kasihan juga sih kita kalau misalnya lihat di lapangan gitu ya, karena agresif sekali si jantan ini yang si induknya, jadi kayak pukul ya dia pukul-pukulan gitu. Makan dia sama sekali nggak boleh makan bareng dengan anggota Suruh cari sendiri lah gitu sendiri. Jadi kalau menurut saya hampir sama aja dengan manusia, ketika kita udah mencapai usia yang dianggap dewasa, orang tua akan mengharapkan kamu mandiri dong. Jangan kemana-mana sendiri lah gitu. Jadi banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil, dan itu salah yang paling berkesan buat saya. Nah, kawan oa dan juga penyelamat kukang, ternyata reproduksi oa juga sangat-sangat lamban ya dok ya, ya kak ya. Sekitar berapa tadi tuh? 2-3 tahunan. Nah, Katie ini juga 6 tahun lah menunggu ya. Luar biasa banget nih. Mungkin ya kita beralih ke dokter dulu nih. Pengalaman dokter yang sangat banyak ini tentunya juga seperti apa sih cara efektif dalam melindungi kukang dok? Peduli itu harus peduli nih kawan oa dan juga. Tapi sebelum peduli ya harus melek dulu, harus tahu dulu. Jadi itulah fungsinya pengetahuan ya, karena memang ya nggak bisa dipungkiri budaya kita belum budaya sekolah kita lah, bukan budaya kita ya. Kalau kita bilang budaya, mungkin budaya yang lebih adat gitu, mungkin belum punya local wisdom ya. Tapi budaya sekolah kita kan kurang mengajari bagaimana kita menghargai lingkungan, apa fungsi mereka di alam gitu kan. Kita kan cuma menghafal apa-apa gitu kan. Nggak tahu fungsinya itu apa dan kita punya apa gitu. Jadi pertama-tama cari tahu dulu kukang itu apa, atau primata yang lain ataupun hewan yang lain itu apa, dan fungsi ekologi mereka di alam itu apa. Dari situ paling enggak sedikit lah pasti ada rasa peduli atau iba gitu ya. Oh ternyata mereka punya juga ya, punya peran juga di alam. Atau misalnya mereka sudah hidup dari alam juga, dia akan mengakibatkan banyak masalah. Yang paling jelas adalah zoonosis, ya kan? Karena sebelumnya ketika kita berdampingan dengan alam ada barrier hutan kan. Jadi ya udah satu aja di hutan aja gitu. Mereka menyediakan banyak sekali oksigen buat kita bisa hidup dengan layak gitu ya, dengan nyaman gitu, dengan segarnya udara gitu. Tapi karena keserakahan pasti kita ambil lah satuannya gitu. Pada akhirnya ada sesuatu yang terputus, ada batas-batas yang dilanggar gitu. Jadi ada yang dulunya misalnya penyakit hanya di hutan aja, di antara mereka saja tidak masalah. Tapi ketika penyakit itu datang ke manusia, nanti penyakit bisa bermutasi, bisa berevolusi menjadi penyakit baru, kayak misalnya COVID. Kemarin COVID itu ramai banget, pandemi lagi kan. Dan masih banyak lagi selain COVID kan, antraks dan sebagainya. Ya banyak sih sebenarnya. Pertanyaan apa tadi? Cara melindungi yang efektif. Oh iya, yang efektif ya itu. Tahu. Saking banyaknya nih ya pengalaman. Iya, paling efektif tahu dulu lah. Tahu ini menjadi peduli. Karena soalnya walaupun kita ada pegiat konservasi atau konservasionis yang terus menyuarakan tentang jaga lautan, jaga satwa gitu, dan ada orang-orang yang menyelamatkan, tapi ketika arus kerannya nggak ditutup, ketika masyarakat masih tidak tahu, masih memelihara, masih ada demand untuk memelihara, masih ada perburuan atau perdagangan. Tapi ketika masyarakat sudah tahu dan peduli, dan ya sudah kita berdampingan aja, dan itu lebih bagus dan lebih nikmat. Kalau kita mau lihat ya di alam lah, lebih menyenangkan gitu ya. Saya rasa itu menjadi sangat efektif ketika kita bisa berdampingan secara harmonis.
secara efektif peduli dan juga harus bisa hidup berdampingan. Mungkin dari sisi sebagai Kak Ayu nih, gimana pengalaman yang sudah sangat banyak nih, tentunya cara efektif dalam melindungi OA itu sendiri seperti apa? Ini sebenarnya sulit banget pertanyaannya. Karena cara yang paling efektif ya, karena kan itu spektrumnya luas banget. Kita melihat dari mana nih sisi efektivitasnya kayak gitu. Apakah kita ngelihat dari program mana dulu yang mau kita lihat, terus kemudian apakah si aktivitas atau program itu sudah benar terbukti efektif atau enggak. Tapi kalau misalkan kita mau melihat dari salah satu sisi yang paling banget bisa dilakukan oleh semua orang, tadi sudah disampaikan sama Dok Imam. Yang paling pertama itu cari tahu dulu gitu. Jadi dengan keanekaragaman satwa primata kita yang sangat luar biasa ini, kenapa kita nggak lebih peduli gitu? Karena kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalkan kita bisa tahu dulu nih jenis-jenis primata yang ada, terus kemudian juga bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan konservasi ini dengan berbagai cara, dan kemudian juga harus ada kolaborasi multi pihak. Jadi misalkan kita sebagai peneliti, kita yang punya data dan informasi mengenai contoh perilaku tentang si owa Jawa itu. Lalu bagaimana kita bisa menuangkan hasil-hasil riset ilmiah itu ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Artinya kita harus kerjasama dengan pihak lain. Contoh misalkan teman-teman dari DKV, ya desain komunikasi visual misalkan, atau teman-teman ilustrator kayak Dok Imam. Iya, Dok Imam. Luar biasa banget gambar, aku suka banget ilustrasi kan. Kayak gitu, itu kan jadi akan lebih menarik visualisasinya, akan lebih nggak terlalu berat lah untuk diterima oleh masyarakat. Kemudian yang harus diperhatikan juga yang kedua adalah lokal konteks. Bagaimana pendekatan konservasi yang selama ini coba kita gaungkan itu harus bersifat lokal. Kita harus lihat juga nih, apakah kira-kira di lokasi itu ada nggak sih pesan-pesan yang sudah ada, local wisdom yang pernah ada, cerita-cerita rakyat. Itu sebenarnya kan bisa dibangun kembali untuk membangun rasa cinta, sense of belonging-nya itu bisa dibangun dari sana kayak gitu. Tapi yang paling terutama memang yaitu menciptakan rasa ingin tahu dulu, rasa penasaran, kemudian juga belajar lebih banyak, cari informasi, di mana di satu sisi praktisi maupun konservasionis lain bisa berkontribusi di sana dengan memberikan banyak informasi lewat berbagai macam media. Sangat-sangat banyak banget caranya ya, mulai dari seperti menggambar juga bisa, juga lokal yang tadi bisa Anda sebutkan seperti cerita rakyatnya itu sendiri. Nah, untuk kawan-kawan dan juga penyelamat kukang, ternyata banyak banget cara-caranya, mulai dari kita harus peduli terlebih dahulu dan juga mencari tahu apa sih itu kukang dan juga apa sih itu owa. Nah, mungkin dari kawan-kawan dan juga penyelamat kukang udah banyak banget pertanyaan nih, menarik nih tentunya. Oke, kita sebutkan nih ya. Ini ada Kak Aisyah Wana. Izin bertanya Kak, apa sih yang menyebabkan owa ini memiliki kekerabatan paling dekat secara biologis dengan manusia dan menyumbangkan pengetahuan apa yang sangat krusial dari bidang ini? Tadi pertanyaan pertamanya apa, yang kekerabatan paling dekat. Sebenarnya kalau kekerabatan paling dekat sama kita itu kera besar. Kera besar di dunia kan ada 4 ya. Ada simpanse, bonobo, gorila, dan yang ada di Indonesia dan Malaysia itu kan orangutan. Kekerabatannya dekat. Tapi di sisi lain dari keluarga besar, saya lupa Hominidae ini kalau nggak salah. Nah itu kan salah satunya ada kera kecil. Di mana beberapa karakter fisiknya itu dekat dengan kera besar dan juga dekat dengan manusia. Ya contohnya ini jari. Ibu jari kita kayak gitu. Ini salah satu karakter fisik yang paling mendekati kita dengan kekerabatan antara kera kecil, kera besar, seperti kita juga manusia sebagai kera besar. Itu sih kalau misalkan yang paling utama. Dan tadi karakter lainnya yang paling berbeda dari jenis owa itu kan suara, itu yang paling salah satu ciri uniknya ya. Terus tadi yang kedua apa pertanyaan? Yang kedua itu dan menyumbangkan pengetahuan apa yang sangat krusial di banyak bidang ilmu. Menyumbangkan pengetahuan yang krusial di bidang ilmu dari sisi OA-nya. Oke. Kalau misalkan dari sisi OA, dia banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, banyak banget. Salah satu contohnya tadi, fungsi dia sebagai penyebar biji. Di mana dia menyebarkan biji itu, kalau hasil penelitian teman-teman terakhir, lebih dari 200 meter dari pohon itu. Jadi dia menyebarkannya, dia jalan dulu, dia pindah, kemudian dia menyebarkan biji. Jadi nggak ada yang sia-sia hidup di alam, nggak ada yang sia-sia diciptakan Tuhan, seperti itu. Semuanya punya manfaat. Jadi salah satu peran itu sih yang sebenarnya harus kita pikirkan. Begitu hutan itu hilang, atau misalkan owa itu habis, owa itu hilang, berarti siapa lagi nanti akan meregenerasi hutan di Jawa khususnya. Sedangkan Jawa itu luas banget ya, kita juga nggak mungkin untuk tanam satu-satu pohon di hutan gitu ya kan, capek banget tentunya. Ini ada pertanyaan juga nih dari Dok Im. Untuk Dok Imam nih, ntar ya.
Nih, bagaimana kita sebagai masyarakat umum agar senantiasa dapat berkontribusi dalam pelestarian kukang Jawa atau primata lain? Dari Kak Nasef Nugraha. Oke. Pertama jangan pelihara. Iya. Jangan pelihara. Ya balik lagi sih, maksudnya ketika dan sebarkan ilmu ya. Maksudnya ketika mencari tahu dan sudah peduli gitu ya, bisa ambil peran untuk menyebarkan isu-isu konservasi. Tapi ya maksudnya isu konservasi nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Maksudnya bilang aja misalnya ini loh ada kukang di dan dia punya peran ini, itu tuh udah sangat membantu sekali gitu. Itu sih. Dan jangan dukung yang memelihara juga, karena kadang-kadang kayak influencer misalnya yang melihara satwa liar gitu, ya sorry saya maksudnya kalau menurut saya itu juga punya dampak buruk untuk menarik orang untuk memelihara. Iya, rasa ingin gitu ya. Nggak usah dilihat lah. Nggak usah subscribe. Iya. Unsubscribe aja gitu ya. Biarin aja. Nggak usah dikasih perhatian. Ya, jadi lebih ke bagaimana upaya kita melestarikan itu mungkin lebih didukung lah. Jangan pelihara itu intinya sih. Oke. Nah, untuk kawan owa dan juga penyelamat kukang ternyata berkontribusi itu sangat-sangat mudah ya, dengan satu caranya tadi, jangan pelihara. Dan jika ada influencer lainnya memelihara, cukup biarkan saja lah ya. Dan juga kalau ada konten-konten pemeliharaan kita blog atau apa gitu ya, kita laporkan gitu ya Dok ya. Laporkan, mungkin ada tetangga atau apa, laporkan ke pihak yang berwajib. Nah bener banget nih. Nah ada juga pertanyaan nih untuk Kak Ayu nih, apa hubungannya kekerabatan antara Owa Siamang dan Bonobo? Apa sih perbedaan? Bonobo. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Ketiga apa keduanya? Owa Siamang dan Bonobo. Owa Siamang dan Bonobo. Oke. Mungkin kalau misalkan kita lihat Siamang dan Bonobo sama-sama hitam ya, itu sih yang paling hitam. Mungkin orang mikirnya kekerabatannya deket nih gitu. Karena hitamnya itu ya. Jadi padahal sebenarnya kalau misalkan Bonobo itu nggak ada. Kita Indonesia kita nggak punya Bonobo. Bonobo adalah spesies kera besar yang hidup di Afrika. Dia lebih dekat kekerabatannya dengan simpanse sebenarnya, kera besar. Sementara kalau Siamang adalah satu-satunya kera kecil yang berasal dari genus Symphalangus. Gitu, di antara 4 genera atau 4 genus yang ada di keluarga Hylobatidae. Nah, Siamang ini malah lebih dekat kekerabatannya dengan Owa. Mungkin kalau misalkan kita lihat perbedaannya, kita bisa lihat pertama dari sisi habitat. Siamang hanya mendiami Pulau Sumatera. Owa, khususnya untuk Owa Jawa, dia ada di Pulau Jawa aja. Dan itu juga tersebar cuma dari ujung kulon sampai pegunungan Dieng, nggak sampai di daerah wilayah bagian timur Jawa. Terus kemudian yang lainnya adalah ukuran tubuh. Siamang adalah jenis kera kecil yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan Owa atau kera kecil lainnya. Kemudian dari sisi monogami sih dia hampir sama juga, tapi kemudian suara. Dari hampir semua jenis kera kecil ini, selain Owa Jawa dan Pilu yang di Betawa itu yang nggak mengeluarkan duet antara jantan betina, Siamang yang mengeluarkan nyanyian juga duet, dan dia kan punya ciko. Iya, kantong gula gede banget kan. Nah itu salah satu ciri khas di Owa Siamang sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang Siamang, dia masuknya di keluarga kera kecil, sama-sama dengan si Owa juga. Sementara kalau Bonobo dia masuknya di keluarga kera besar, seperti orangutan, gorila, simpanse. Ternyata sangat berbeda ya, walaupun sama-sama primata. Bonobo juga hanya ada di Afrika itu sendiri, dan Siamang hanya mendiami Pulau Sumatera dan memiliki karakteristik keunikan kantong gular. Nah itu suaranya itu sangat nyaring ya Dok, kayak bisa terdengar sampai berapa sih jaraknya kira-kira? Itu tergantung lagi sih kalau kita bicara tentang jarak yang bisa didengar dari lantunan suara kera kecil, itu sebenarnya kan tergantung lagi di habitat mana sih dia bersuara, kemudian topografinya seperti apa, lembah, pokoknya yang bisa meresonansi suara itu kayak gimana. Tapi secara umum rata-rata 1,5 km itu masih terdengar. Tapi 1 km lah terdengar jelas ya. Jadi suara itu benar-benar luar biasa. Luar biasa banget. Ternyata semuanya unik ya ternyata primata-primata itu. Oke, ini ada yang bertanya nih untuk Kak Ayu lagi nih. Untuk Balai Konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, apakah menerima kunjungan dengan tujuan untuk edukasi atau hanya untuk peneliti studi saja Kak?
Oke. Salah satu peran dari Taman Nasional selain dari riset itu sendiri yang memang kami coba kerjasamakan dengan pihak Balai Taman Nasional, karena owa Jawa kan jadi satu spesies kucing di sana, selain dengan elang Jawa dan juga macan tutul Jawa. Owa Jawa jadi satu spesies kucingnya gitu. Jadi kami coba untuk berpartisipasi untuk mencoba membantu Taman Nasional untuk mengelola populasi area sekitar hutan Citalahap. Tapi sebenarnya fungsi Taman Nasional itu sendiri dia bisa banget untuk edukasi kayak gitu. Karena kan Taman Nasional ini luasnya 87.000 hektar ya. Banyak banget bagian-bagian yang sebenarnya bisa sekali diakses oleh masyarakat umum. Jadi teman-teman yang mungkin punya minat di bidang wisata alam, nggak harus khusus untuk private watching misalkan, tapi untuk trekking aja ke dalam hutan, rasakan forest bathing, atau forest healing, dan istilah-istilah lain yang sekarang banyak gitu lah ya. Healing lah. Jalan-jalan ke hutan lah, menikmati hutan sebisa mungkin itu bisa banget dicapai. Jadi hutan-hutan yang masih tersisa di Pulau Jawa ini yang termasuk dalam kawasan konservasi itu bisa banget dikunjungi untuk tujuan edukasi. Nah ternyata Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga nggak hanya riset aja nih, ternyata bisa juga untuk healing manis dari penata kerjaan mungkin ya kawan awal dan juga penyelamat kukang nih. Ini ada yang bertanya lagi nih dok nih, untuk dokter nih. Apakah kukang seluruh hutan di sebagian hutan provinsi tertentu aja nih mungkin sebarannya kali ya, ada di mana aja nih kukang? Kalau di Indonesia ya, di Indonesia ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan sudah besar. Ya. Semuanya berarti Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan ya. Yang Jawa tuh ada satu jenis, yang Sumatera ada beberapa jenis. Oh sama Bangka Belitung. Ya Sumatera beberapa jenis, terus itu menurut IUCN ya. Terus di Kalimantan juga ada beberapa jenis. Untuk statusnya itu bagaimana sih dok? Status konservasinya dari kukang itu? Dilindungi. Secara undang-undang ya, dilindungi. Terus status konservasinya yang Jawa ini udah critical endangered. Terus yang lain dari endangered sampai vulnerable. Jadi emang udah agak ada yang aman. Semua udah pada terancam semua nih ya, udah terancam punah malah ya. Karena emang habitatnya kan sudah sangat menipis ya. Lalu ditambah dengan perburuan, lalu sempat ada tren perdagangan dan pemeliharaan gitu sih. Oh ternyata semuanya tuh sangat-sangat rentan juga ya. Sebenarnya itu sih isu bagi semuanya. Iya. Semuanya pasti itu sih habitat. Sama perburuan perdagangan. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, kayak kukang misalnya konservasi kukang, orangutan ataupun yang lain itu hanya pintu masuk untuk mengangkat isu perlindungan habitat, karena sebenarnya lebih penting dilindungi adalah selain bukan lebih penting ya, tapi selain satwanya juga habitatnya yang harus benar-benar diperhatikan dan dilindungi, karena itu adalah rumah bagi banyak sekali spesies yang bahkan pasti ada banyak yang belum kita ketahui. Menarik banget nih tentunya. Nih ada lagi yang bertanya nih untuk Kak Ayu nih. Ini spesial banget nih kayaknya untuk Ayu kan Hari Primata Indonesia tahun ini. Dia bertanya gini, apakah masyarakat Mentawai masih berburu owa bilau untuk upacara adat atau kegiatan adat lainnya? Saya bukan ahli untuk di bilau ya, atau si amak berdil di Pulau Mentawai. Tapi dulu waktu pas saya penelitian, dulu jadi asisten peneliti untuk di sana di Siberut Conservation Project itu di Siberut Utara khususnya. Jadi kita melakukan pengamatan keempat jenis primata yang berbeda kan, ada bokoi, penangkas biru, ada Jogja, Raspberry potenziani, terus kemudian ada simakobu, Himescon color, sama ada bilo, si Hilobates closi. Kalau misalkan yang saya tahu ini cuma berdasarkan pengetahuan saya punya pengalaman yang sudah. Nah itu kami kerja sama dengan masyarakat lokal kan, karena mereka yang paling tahu dengan kondisi hutan yang ada. Mereka bilang kalau misalkan bilo itu salah satu jenis primata yang nggak akan mereka makan, nggak akan mereka buru. Kenapa? Ternyata ada lokal konteks ya di situ. Ada aspek namanya budaya juga. Karena betul kearifan lokalnya ada. Jadi masyarakat setempat itu percaya kalau misalkan dulu nenek moyangnya itu pernah hampir tenggelam ketika mau menyeberangi lautan. Terus kemudian bilo ini yang datang untuk membantu nenek moyangnya dan kemudian selamat. Dari situ nenek moyangnya pun berjanji dia nggak akan pernah untuk diburu dan nggak pernah meninggal. Jadi sama sekali nggak pernah untuk misalkan dimakan untuk upacara adat dan sebagainya.
Jadi sangat-sangat kearifan lokalnya sangat-sangat menjaga ya, Betul. sakral banget sih Owa Bilau Iya. itu sendiri. Jadi untuk kawan Owa yang bertanya apakah Owa Bilau ketika upacara adat itu diburu, ternyata tidak sama sekali diburu dan malah terus dijaga kearifan lokalnya sendiri ya. Iya, itu salah satu yang saya tahu di bagian Sigar Utara. Mungkin akan ada kearifan lokal lainnya di wilayah yang berbeda. Mungkin untuk kawan Owa dan juga penyelamat kukang yang mau bertanya silahkan, masih ada waktunya nih. Boleh banget nih, ada lagi nih. Banyak banget nih. Ternyata sangat antusias sekali nih. Nanya untuk Dok Imam nih. Dok, kira-kira penyakit apa aja sih yang bisa menyerang kukang gitu? Beragam ya, dan mungkin hampir sama juga ya sama penyakit primata atau penyakit pada umumnya. Dari penyakit gastrointestinal atau pencernaan, ya cacingan lah, bakteri, jamur dan sebagainya. Itu terus penyakit infeksi bakteri, virus juga Banyak pasti ya. Terus tumor gitu sih. Cuma mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip ya. Apa lagi ya perlu dijawab ya? Ternyata banyak banget ya penyakit-penyakit yang menular kepada manusia Oh, ya. yang bisa menular juga ya ada. Maksudnya kayak tadi ya kecacingan itu kan sangat ya. gampang menular ya. Terus penyakit bakterial juga bisa, jamur kayak misalnya kalau di kayak kucing kayak ringworm yang apa namanya bisa bikin gatel itu juga bisa gitu. Belum lagi penyakit-penyakit yang belum kita ketahui, misalnya virus yang bisa bermutasi gitu. Skabies gitu juga nggak sih? Skabies bisa, skabies kan apa tungau ya, dari tungau skabies itu juga bisa. Jadi kayak TB gitu-gitu bisa ya berpengaruh ya bakteri gitu. Iya, TB juga bisa karena primata ya. Primata. Karena masih primata, jadi kalau tuberkulosis bisa, hepatitis bisa. Kalau kita ngomongin yang lebih serius ya, tuberkulosis, hepatitis. Iya. Di primata kan itu ya. Iya. Tuberkulosis, hepatitis, HIV. Bahkan HIV itu dulunya kan dari SIV, simian kan, dari apa primata ya. Kemudian bermutasi menjadi apa namanya yang spesifik di manusia gitu. Lalu herpes, ya banyak sih. Banyak Kalau banget di ya sini ternyata. banyak. Dan dari yang banyak itu masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Jadi makanya nggak usah lah melihara Iya. satwa liar, nggak usah lah. Nggak usah. Biarin aja di hutan aja lah ya, Iya, biar nggak nggak usah cari kita penyakit. kena gitu. Berarti Iya. lindungi keluarga kalian Iya. semua ya. Kemarin satu virus saja lockdown 2 tahun udah Iya, ketemu bener ya. ya. Mau nambah Sangat- lagi. iya. Jangan sampai bikin granat itu dalgona lagi ya. Oke, pertanyaan udah cukup nih yang banyak yang nanya nih. Mungkin ada dari sekian banyak pertanyaan, ada nggak sih yang menarik yang akan kita kembalikan boneka? Boleh bisa nih. pilih ya? Boleh, mungkin dari yang tadi yang sudah gitu. Mungkin pertanyaannya apa aja nih? Iya, masing-masing Satu. oke satu. Oke, berarti yang satu Dok Imam satu gitu ya. Kayaknya yang menarik salah satu sih tadi yang tentang Bilu. Oh, Bilau. Oke, tentang Bilau. Selamat untuk yang Kak tentang Oh Bilau. Boleh. Oke, dari Dok Imam? Kalau saya mungkin yang tadi ya, yang tadi nanya tentang apa sih peranan yang bisa kita ambil. Oh, karena peran-peran. saya bisa melihat percik-percik kepedulian di situ. Iya. Udah ada ya? Kayaknya udah ada lah. Oke. Oke, untuk yang dari Dok Imam itu Kak Nasep Nugraha. Oke, selamat untuk Kak Nasep Nugraha. Oke. Ini udah gak kerasa banget nih. Ternyata kita udah hampir mau sejam nih bincang-bincang santainya tentunya. Di Hari Primata Indonesia tahun 2024 mungkin pesan-pesannya untuk di masyarakat umum seperti apa sih Kak dan Dok? Mungkin dari Kak Ayu dulu nih. Pesannya apa ya? Sebenarnya Dan juga harapan gitu. harapannya sih sama pesannya juga ya, harapannya semua orang itu sekecil apapun hal yang kita lakukan untuk pelestarian gak cuma primata tapi juga hutan sebagai habitatnya, karena kita juga yang mendapatkan manfaat dari keberadaan hutan. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, sekecil gak meninggalkan sampah aja di atas gunung, itu sudah luar biasa gitu. Jadi semua orang tuh bisa berkontribusi, semua orang bisa berpartisipasi aktif dalam upaya konservasi, nggak peduli sekecil apapun gitu, semua orang tuh bisa gitu. Karena si primata yang ada ini cuma ada di Indonesia. Kalau misalkan bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu? Kalau misalkan bukan kita yang peduli, siapa lagi? Oke, mungkin dari Dok Imam seperti apa? Ya, kalau saya sih harapannya ya apa ya, setiap orang bisa mengambil peran yang masing-masing dari apa yang nggak mau ngapa-ngapain, misalnya ya sekedar tahu itu sudah cukup. Sudah tahu dan peduli ya, jangan tahu terus malah pengen pelihara, itu ya blunder namanya. Tahu dan peduli gitu dan menyebarkan pesan positif gitu.
lalu yang misalnya teman-teman dari segala aspek tadi sudah disebutkan juga sama Kak Ayu ya, bisa mengambil peran saya yang bisa menyebarkan lewat musik, lewat gambar, lewat apapun itu, guru misalnya bisa menyebarkan ke anak didiknya, orang tua bisa menyebarkan ke anak. Jadi semuanya bisa mengambil peran untuk menyebarkan pesan-pesan konservasi. Karena pernah ada yang bilang kalau goals konservasi itu ketika tidak ada lagi konservasionis di profesionalis di dunia. Ketika semua orang, sebagian besar orang sudah berpikir secara konservasionis, sudah tidak lagi diperlukan konservasionis yang bekerja di bidang itu. Ketika semua orang sudah peduli, ya sudah, itu sudah alhamdulillah. Itu sih. Dan saya juga berharap tadi juga saya sebutkan kalau misalnya isu-isu konservasi ini menjadi populer, sebarluaskan lagi. Jadi tidak eksklusif ke orang-orang yang itu aja. Iya. Kayak mungkin konten-konten edukasi disebarkan ke teman-teman terdekat gitu ya. Baik itu dari Gibonesia atau Kukangku, bahkan dari Kiara juga, dari Ian juga itu sendiri ya. Iya. Ketika dia menjadi populer ya paling ini. Nah, nggak kerasa nih kita udah hampir mau sejam bincang-bincang santainya dengan Kak Ayu dan juga Dok Imam. Harapan-harapan ini semoga bisa kita jalankan sama-sama dan kita bareng-bareng untuk melestarikan oa dan juga kukang serta primata-primata lainnya di luar sana. Mungkin segitu aja kayaknya dari kita gitu ya, kurang lebihnya. Ternyata banyak banget primata-primata unik dan juga primata-primata yang harus kita lindungi sama-sama ya Kak Ayu dan juga Dok Imam. Mungkin selebihnya ada salam oa juga kali ya, sayangi lindungi oa, dan juga nanti akan ada salam kukang gitu ya. Di hari primata ini semoga semua harapan-harapan dari pihak-pihak konservasi maupun dokter-dokter hewan lainnya juga semoga bisa terrealisasikan dengan baik gitu ya. Oke, mungkin kita sapa yang lainnya di sana ya. Ketika saya sebutkan penyelamat kukang dulu kali ya. Penyelamat kukang, stop kukang. Oke, stop kukang. Iya gitu. Oke. 1, 2, 3, penyelamat kukang, stop kekang kukang. Untuk kawan oa nih, sayangi lindungi oa. Untuk kawan oa di luar sana, mari kita sama-sama untuk lestarikan oa-oa di luar sana, khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Mari kita sama-sama sayangi lindungi oa. Sampai jumpa di episode Waktunya Kenal seri selanjutnya.